Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Septiana Sobirin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia MPM 1888201012. Saya akan mereview artikel berjudul Kajian Psikolinguistik terhadap bentuk dan fungsi lingual latah studi kasus warga Medan. Penulis Andi Saputra Tanjuna dan Gustian Ningsih Sahron Lubis. Pendahuluan. Setiap manusia mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam kesehariannya, manusia tidak lepas dari bahasa. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi komunikasi dengan manusia lain. Interaksi atau komunikasi berjalan dengan baik jika menggunakan bahasa. Dengan demikian, bahasa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan suatu media penyampaian informasi, ide, atau gagasan melalui bunyi-bunyi atau lambang-lambang yang terucap dari alat ucap. Bahasa selain digunakan untuk komunikasi dengan sesama manusia dan juga dipergunakan sebagai alat ekspresi diri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Mutakim 1104 bahwa bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk berekspresi atau untuk mengungkapkan segala sesuatu dalam mengedepankan batin seseorang, baik berupa gagasan, pikiran, perasaan, maupun pengalaman yang dimiliki. Keberadaan orang latah mungkin sudah tidak asing lagi atau dianggap umum bagi semua orang. Perilaku latah tersebut bukan suatu yang diinginkan seseorang. Sebagian orang sudah menganggap perilaku tersebut hal yang biasa karena perilaku tersebut tidak menimbulkan bahaya, malah perilaku ini dianggap sebagai perilaku yang bisa membuat orang tertawa. Dengan demikian, banyak orang menganggap perilaku latah merupakan kejadian yang dianggap sebagai lelucuan, namun di lain sisi perilaku latah merupakan suatu penyakit seperti contohnya pada orang warga Jalan Garut 3 Medan Ampas, Kota Medan. Metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan fenomena bahasa latah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Meleong 2005 adalah penelitian ini bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, preferensi, motivasi, tindakan, dan lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dengan cara memanfaatkan sebagai metode alamiah. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya kerja peneliti ini semata-mata hanya berdasarkan fakta yang pada penutur. Sudarayanto 1938 metode deskripsi dapat digunakan untuk memberi gambaran, penguraian, dan menjelaskan data atau objek secara formal, objektif, dan faktual apa adanya. Ari Kuntu 1903-310. Pembahasan satuan lingual latah berupa kata. Kegiatan bahasa tidak lepas dari peran sebuah kata, di mana kata tersebut akan disusun menjadi kalimat melalui penyusunan setiap kata. Dengan tepatlah dapat tersusun sebuah kalimat yang baik dan efektif. Menurut Spinoza 2003 mengungkapkan bahwa kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Jenis apa yang dikemukakan oleh Spinoza bahwa kata berupa unsur bahasa yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna tertentu. A. Bentuk lingual latah berupa kata perilaku latah komprolalia. Bentuk lingual latah berupa kata pada perilaku latah komprolalia adalah perilaku latah ini bisa mengungkapkan kata-kata berupa alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Konteks percakapan ini terjadi antara peneliti dengan subjek. 1. Subjek sedangkan berada di sebuah toko kedai pada pagi hari pukul 9 WIB. Penelitian menemui subjek kemudian mengajak bercakap-cakap. Tutur 1. Berdasarkan kata lingual tersebut, dapat dideskripsikan bahwa bentuk lingual yang muncul oleh subjek 1 dalam percakapan kata berupa kata. Bentuk lingual latah berupa kata perilaku latah ekolalia. Bentuk lingual latah berupa kata pada perilaku latah ekolalia adalah perilaku latah ini menirukan kata-kata yang diberikan orang lain. Konteks peneliti dan subjek 3 sedang berada di rumah subjek, di mana subjek sedang memasak di dapur. Peneliti mengajak ngobrol subjek dan menawarkan piring kepada subjek. Tutur 3.
Berdasarkan data tersebut, dapat dideskripsikan bahwa bentuk lingual yang dimunculkan oleh subjek 3 adalah berupa kata. Pemunculan bentuk lingual piring merupakan pengulangan terhadap kata yang diucapkan oleh penulis. Subjek secara spontan mengulang kata tersebut karena subjek merupakan terkejut dengan rangsangan berupa lemparan-lemparan cangkir yang diberikan secara tiba-tiba. C. Bentuk lingual latah berupa kata perilaku latah autoekolalia. Bentuk lingual latah berupa kata pada perilaku latah autoekolalia ada perilaku latah ini biasanya mengungkapkan kata ulang yang diucapkan sendiri. Konteks pada pagi hari ketika peneliti berada di rumah subjek berkumpul bersama teman-temannya. Salah satu seorang teman dari mereka menawarkan sebuah makanan pada subjek 3. Tuturan 5. Pemunculan lingual enak pada data tersebut adalah berupa kata. Subjek pengungkapan kata tersebut dalam keadaan terkejut ketika menerima rangsangan dari peneliti yang berupa lemparan makanan ke tubuh subjek. Subjek dengan spontan mengulang kata tersebut ketika menerima suatu rangsangan. Satuan lingual latah berupa kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstitusi dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi dan disertai dengan intonasi final. Charisi 2003 sesungguhnya cara menentukan kalimat bukan dari banyaknya kata melainkan intonasi. Kalimat yang dimaksud dalam hal ini adalah kalimat yang dimunculkan secara spontan dengan intonasi tinggi. Orang yang mempunyai perilaku latah, bentuk lingual kalimat yang muncul warga tersebut adalah yang berupa proses pengulangan kalimat yang diungkapkan oleh orang lain dan pengulangan kalimat yang diucapkan sendiri. A. Bentuk lingual latah berupa kalimat perilaku latah kompralalia. Bentuk lingual latah berupa kalimat pada perilaku latah kompralalia adalah perilaku latah ini biasanya mengungkapkan kalimat berupa alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Konteks percakapan ini terjadi antara peneliti dengan subjek pada pukul sore hari 17. Subjek saat itu sedang duduk di depan rumah ketika selesai bersih-bersih rumah dan kemudian peneliti bermaksud bertanya tentang suami impromptu. Kemudian peneliti mengajak bercakap-cakap. Tutur 6. Pemunculan bentuk lingual ilmu pada subjek 1 berupa bentuk perilaku latah kompralalia. Pemunculan lingual tersebut muncul ketika subjek merasa kaget dan terkejut karena menerima rangsangan berupa hentakan benda seperti lemparan kertas sehingga muncul bentuk lingual tersebut dengan suara keras dan jelas. B. Bentuk lingual latah berupa kalimat perilaku latah ekolalia. Bentuk lingual latah berupa kalimat pada perilaku latah ekolalia adalah perilaku latah ini menirukan kata dan kalimat yang diberikan orang lain. Konteks subjek sudah memberi sayuran di sebuah warung kedai. Penulis dengan sengaja mendekati subjek hendak membeli sayuran juga. Ketika itu dengan sengaja penulis mengambil kerupuk dan dengan sengaja ia menjatuhkan kerupuk tersebut di depan subjek. Tuturan 8. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa bentuk lingual yang muncul oleh subjek berupa pengulangan kalimat yang diucapkan penulis, yaitu kerupuknya jatuh. Subjek mengulangan kalimat tersebut karena merasa terkejut dan kemudian dengan sengaja mengulangi kalimat lagi. Identifikasi kalimat tersebut karena subjek mengucapkan dengan disertai adanya intonasi final yang diakhiri pemunculan lingual tersebut. C. Bentuk lingual latah berupa kalimat perilaku latah autoekolalia. Pemunculan lingual latah kalimat juga ditemukan dalam perilaku latah autoekolalia. Perilaku latah ekolalia merupakan perilaku latah ini biasanya mengulangi kata-kata yang diucapkannya sendiri. Konteks pada sore hari pukul 15 WIB, subjek ketiga ke rumah nenek penulis yang sudah penulis anggap neneknya. Penulis yang rumahnya tidak jauh dari rumah subjek. Untuk membagikan undangan, ketika subjek berjalan di depan rumah penulis, tiba-tiba teman subjek mengejutkan dari belakang. Tuturan 9.
Pemunculan bentuk lingual ibunya gila tersebut merupakan pengulangan kalimat yang diucapkannya sendiri oleh subjek. Berdasarkan data tersebut, dapat dideskripsikan bahwa bentuk lingual yang dimunculkan oleh subjek 3 adalah berupa kalimat. Subjek secara spontan mengulangi kalimat tersebut ketika subjek terkejut saat menerima rangsangan. Bentuk lingual tersebut dapat dideskripsikan sebagai bentuk kalimat karena ketiga subjek dalam memunculkan lingual tersebut dengan suara keras seolah-olah sedang menyuarakan lingual tersebut. Pemunculan lingual ibunya gila dengan suara keras tersebut diidentifikasikan sebagai kalimat karena terdapat intonasi dengan nada naik yang mengakhirinya. D. Kalimat lingual lata berupa kalimat perilaku lata automatic obedience. Bentuk lingual lata berupa kalimat pada perilaku lata automatic obedience adalah perilaku lata ini biasanya melaksanakan perintah secara spontan pada saat terkejut. Konteks pada pagi hari ketika subjek menyelesaikan belanjaan di sebuah toko kedai, penulis lalu menghadang subjek di jalan lalu menyuruhkan subjek 2 duduk di hadapan peneliti. Tuturan 10. Berdasarkan data tersebut, dapat dideskripsikan bahwa bentuk lingual yang diucapkan peneliti kemudian diulangi oleh subjek tersebut adalah berupa kalimat. Hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai kalimat karena subjek dalam memunculkan lingual tersebut sangat cepat dan dengan suara keras atau lantang menirukan kata yang diberikan oleh peneliti. Fungsi bahasa latah. Pada bagian fungsi bahasa latah ini, pendapat para ahli dipaparkan oleh penulis tentang fungsi bahasa yang dikaitkan dengan kondisi lingual yang diucapkan oleh subjek. Santoso dan lain-lain 2004 berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi 1. Fungsi informasi, 2. Fungsi ekspresi diri, 3. Fungsi adaptasi dan integrasi, dan 4. Fungsi kontrol sosial. Hal ini dapat dilihat dari dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek. Kontak percakapan ini terjadi antara peneliti X dengan subjek 1 pada pukul 10.30 WIB pada ketika peneliti bertemu berpapas dengan subjek dan X tentu saja jalan subjek berkembali ke rumah. Tutur 11. Berdasarkan data tutur 11 tersebut dapat dideskripsikan bahwa bentuk lingual yang dimunculkan oleh subjek dalam percakapan adalah berupa ucapan yang tabu di kala masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui ketika X mengagetkan subjek lalu subjek memunculkan bentuk lingual kata kon pada jam pukul 10.30 pagi. Di percakapan tersebut menunjukkan bahwa subjek mengungkapkan kata kotor tersebut karena dalam keadaan terkejut atau dikejutkan oleh orang lain, sehingga subjek dengan kondisi di luar kesadaran dan mengucapkan kata tersebut. Dan Amplas, Kota Medan ini diperoleh suatu deskripsi pemunculan lingual latah berupa kata dan kalimat. Pemunculan lingual latah tersebut berkaitan erat dengan jenis perilaku latah, yaitu 1. Ekolalia, koprolalia, autokolalia, atau automaticolalia. Bentuk lingual latah yang bermuncul tersebut adalah lingual berupa kata pada perilaku latah. Fungsi bahasa yang dikemukakan oleh ahli yang dikaitkan dengan bahasa latah dan penelitian ini adalah fungsi ekspresi diri, yaitu orang latah tersebut menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan perasaan. 2. Fungsi interaksi, yaitu memantapkan ketahanan dan langsung berkomunikasi sosial. 3. Fungsi personal, kesempatan kepada orang latar tersebut mengekspresikan perasaan, emosi pribadi, serta reaksi-reaksi yang mendalam.